Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar, yang mana program acara Syiar akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan tausiah untuk menambah wawasan Anda tentang pengetahuan Islam. Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, telah hadir pada sore hari ini narasumber kita Ustadz Agus Saputra SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz ya, alhamdulillah khair. Dan juga tadi telah kita dengarkan bersama lantunan indah, lantunan manis dari Qasidah Gambus El Hawa. Tentunya ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Bang, Kakak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik ya. Indah sekali lantunan nadanya tadi. Baik. Dan juga yang sangat luar biasa sekali telah hadir di studio TVRI Jambi ibu-ibu Majelis Taklim dari Nurul Islam RT 18 Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini ibu-ibu nih? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya, sudah siap ya kita akan mendengarkan tausiah Ustadz yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada sore hari ini? Siap, baik, barakallah. Baik Ustadz, kembali ke Ustadz nih sebagai narasumber kita, Ustadz Agus Saputra SPD. Dengan tema kita nih Ustadz ya, apa kabar setelah Ramadan? Karena kita ketahui kita telah menjalankan Ramadan. Betul. Dan telah merayakan Hari Raya Idul Fitri nih Ustadz. Menarik nih Ustadz, tema kita pada sore hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul 'idi lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim dan pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, tentu tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Bahkan ya, Allah sebut di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalaulah manusia mencoba menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka manusia itu tidak sanggup untuk menghitung nikmatku. Artinya apa? Ini isyarat dari Allah bahwa memang Allah berikan nikmat itu sangat banyak kepada kita. Melimpahkan nikmat kepada kita itu luar biasa banyaknya. Dan di antara banyaknya nikmat itu, salah satunya adalah Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Allah izinkan kita bernafas sampai detik ini. Allah izinkan kita menghirup udara segar di sore ini. Di hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah. Ustadz, 21? Ya sama aja. Iya. Yang lebarannya kemarin hari Jumat berarti sudah? Iya, 21 ya, Ustadz, yang ya. kemarin lebarannya hari Sabtu berarti sekarang masih 20 ya sama aja. Jangan berdebat ya Bu ya. Benar, Yang Ustaz. penting kita sepakat besok hari Jumat. Iya Iya, benar benar, Ustaz. Salat Jumat tetap. Salat Jumat tetap gitu ya. Nah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri.
Terlebih Allah izinkan kita bernafas sampai di bulan Syawal setelah melewati rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu dan pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, ketika manusia melewati rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, manusia itu terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama ialah manusia yang sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan sama saja. Artinya apa? Sebelum Ramadan, ya mohon maaf, mungkin malas ibadah, ya Bu. Iya, benar. Sebelum Ramadan itu malas untuk sholat barangkali gitu Bu ya. Saat Ramadan pun demikian. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama saja. Iya, malas ibadah, mohon maaf gitu ya. Dan ternyata setelah Ramadan pun ya tetap sama saja. Masih malas ibadah, masih malas untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, kan seperti itu ya Bu. Benar Ustaz. Nah, tentunya kelompok yang pertama ini tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam kelompok yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, manusia itu sebelum Ramadan memang sudah mempersiapkan, dan saat masuk Ramadan, melalui Ramadan sebulan full itu dengan sungguh-sungguh, sehingga selesai Ramadan orang ini, manusia ini menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Nah, Masya Allah, minimal ya, tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama, menjadi hal yang kita harapkan bersama. Dan sebagaimana yang Allah cita-citakan juga, yang Allah harapkan pula ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah di bulan puasa, di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang di dalam hatinya ada iman, kami wajibkan untukmu berpuasa, bukan tanpa harapan. Tentunya harapan Allah kepada kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapannya. Artinya menjadi manusia pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu sekali lagi ini harapan kita. Ya mudah-mudahan kita termasuk pada kelompok yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Namun juga ada yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga ini, sahabat, ibu-ibu dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga ini adalah mereka manusia yang sebelum Ramadan suka melakukan perbuatan dosa, suka melakukan perbuatan maksiat, malas untuk beribadah, ya. Bahkan hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Namun hebatnya, nah ada hebatnya kelompok yang ketiga ini. Ada hebatnya. Ada hebatnya, Bu. Iya, ada hebatnya. Tapi hebatnya kemana nih? Yang ya, negatif hebatnya atau gimana? positif nih? Tetap ada yang baik tapi Bu. Iya, gimana itu? Apa hebatnya? Ternyata ketika masuk Ramadan, manusia ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Oh, tiba-tiba alim gitu. Iya, tiba-tiba alim. Iya. Memang fenomenanya seperti ini banyaknya, Bu ya. Iya. Tapi harapannya sebenarnya kan setelah Ramadan tetap begitu, itu yang menjadi bahasan kita kan, Bu. Nah, ketika Ramadan otomatis tiba-tiba gitu, Bu ya. Menjadi alim, ikut puasa. Masya Allah. Kemudian rajin sholatnya, bahkan amal ibadahnya, amal solehnya banyak betul. Mungkin berkesempatan itu kali ya, ini Ramadan nih, mumpung Ramadan, mungkin pikirannya hanya seperti itu kali. Mungkin seperti itu, barangkali ngajinya mungkin cuman di Ramadan. Mungkin di Ramadan jadi. Nah, itu golongan yang ketiga tadi saya. Golongan yang ketiga. Namun, ibu-ibu, namun sangat disayangkan kelompok yang ketiga ini. Memang ibadah di bulan Ramadan, ternyata setelah Ramadan berlalu,
Setelah Ramadan berakhir, kembali ke setelan pabrik. Oh, balik aslinya ya Ustaz ya. Kembali ke setelan awal. Reset lagi ya, Ustaz, reset lagi gitu. Ya malas ibadahnya seperti itu. Nah, tentunya kita tidak ingin betul masuk ke dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, makanya tema hari ini, apa kabar kita setelah Ramadan? Berlandaskan 3 golongan ini. Betul, tadi ya, berlandaskan Ustaz, ya? 3 golongan ini. Seperti apa jadinya kita ini ya, Ustaz, Betul, ya? seperti Baik, apa Ustaz. jadinya kita. Barangkali kita termasuk kelompok pertama, Benar, kedua, Ustaz. atau yang ketiga. Na'udzubillah. Nah, jangan ibu-ibu ya. Dan Tapi melalui tausiah TVRI. ini kan jadi bisa menggolongkan diri sendiri. Betul. Tolak ukurnya ya. Tolak Ustaz, ya? ukurnya. Dengan dengarkan tausiah dari Ustadz Agus nih ya. Benar, Bu. Masya Allah ya. Lanjut Ustaz. Nah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu majelis taklim, padahal ketika kita sudah memahami 3 kelompok ini, Ramadan itu sebenarnya secara tidak langsung mendidik kita akan 2 hal. Apa yang pertama? Yang pertama itu secara tidak langsung Ramadan hadir kepada kita untuk mendidik kita agar menjadi manusia yang memiliki pribadi yang soleh secara individu. Ya, tidak kita pungkiri, Bu, Iya. ya. Nggak Makanya munafik tadi ya, Ustadz, ya ada kelompok yang ketiga ketika datang Ramadan otomatis ya langsung tiba-tiba Auto alim gitu. alim gitu ya. Memang soleh secara individu. Memang Ramadan mendidik manusia untuk menjadi pribadi yang memiliki kesolehan individu. Benar Ustaz. Ya, tiba-tiba sholatnya rajin betul. Ibadah Kemudian semua dijalankan semuanya, ya, sholat yang wajib dijaga, yang sunnah ditingkatkan, kan luar biasa. Baca Qur'annya yang biasanya 11 bulan sebelumnya itu mungkin 1 ayat 2 ayat, ini bisa khatam 2 kali. Masya itu ya. Allah. Masya Allah. Nah, ini memang Ramadan itu secara tidak langsung mendidik kita untuk menjadi manusia yang memiliki pribadi yang soleh secara individu. Nah, makanya lagi dan lagi sebenarnya tema ini untuk introspeksi kita, untuk muhasabah kita. diri. Ya. Apa kabar kesolehan sosial itu setelah kesolehan individu itu setelah Ramadan berlalu? Apa kabar sholat kita, puasa kita, baca Quran kita? Kan tentunya menjadi bahan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan itu hadir kepada kita untuk mendidik kita agar menjadi manusia yang memiliki kesolehan secara sosial. Ya. Tadi individu ya. Tadi yang pertama, individu, Ustaz, ya? betul. Yang kedua sosial. Sosial. Lagi. Itu seperti apa tuh Ustaz? Kalau kita cermati ketika di Ramadan banyak program berbagi takjil, ya benar, sedekah jor-joran, sedekah luar biasa banyaknya. Kemudian ketika kita berpuasa, kita paham bahwasannya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, Benar, kita Ustaz. juga menahan anggota tubuh, sehingga kita takut untuk membicarakan aib orang lain di bulan Ramadan. Kita takut untuk gosip, gibah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Iya. Ibunya cepet ngangguk ya. Iya. Artinya apa? Memang ini Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memiliki Iya, benar Ustaz. kesolehan secara sosial yang melibatkan orang lain. Benar Ustaz. Nah, namun lagi dan lagi muhasabah, benar Ustaz ya. introspeksi. Setelah Ramadan berlalu, masuk ke bulan Syawal, bagaimana kesolehan sosial itu? Apa kabarnya? Atau jangan-jangan kembali kita setelan pabrik tadi yang luar biasa, kita melakukan program berbagi, sedekah dan sebagainya, banyak sedekah kita, ternyata setelah Ramadan berlalu lupa untuk sedekah lagi, nggak ada lagi program berbaginya. Benar Ustaz. Saat Ramadan menahan diri untuk tidak menggosip, menggibah, membicarakan aib orang lain, ternyata setelah Ramadan kembali belanja ke warung ya. Iya. Kembali ke situ lagi. Nah, na'udzubillah. Na'udzubillah, Padahal Ustaz, itu ya. tadi hakikatnya Ramadan itu mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita agar menjadi pribadi yang memiliki 2 kesolehan. 1 kesolehan individu, 2 kesolehan sosial. Dan ini harus dijaga. Harus kita bawa setelah bulan Ramadan berlalu.
Jangan sampai kemudian semuanya berakhir. Nah, pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami akan dua hal sosial ini dan individu ini, tentu tadi kita muhasabah, kita masuk golongan yang mana? Sudahkah ini kabarnya baik? Kesolehan individu kita baik, kesolehan sosial kita baik, mudah-mudahan baik. Nah, kalau tidak baik bagaimana? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau bermasalah tentunya harus ada solusi. Apa solusinya? Maka melalui kesempatan ini, mohon izin Ustadz, ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi pembahasan kita. Siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Agus Saputra, SPD. Menarik nih Ustadz pembahasan kita nih. Ibu-ibu majelis taklimnya juga semangat sekali yang mendengar tema kita pada sore hari ini tentang apa kabar setelah Ramadan. Tadi setelah saya dengarkan tausiah Ustadz, itu menarik sekali Ustadz, di mana ada 3 golongan dari manusia yang habis menjalankan ibadah Ramadan, dan tadi ada juga 2 golongan sosial ya, soleh secara individu dan secara sosial. Nah, sekarang nih gimana kabarnya nih Ustadz kalau ternyata dalam kategori orang yang kabarnya buruk nih Ustadz? Nah, itu boleh dilanjutkan sekarang Ustadz penjelasannya tentang bagaimana solusinya itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, apa kabar kita setelah Ramadan? Namun ternyata kabar itu buruk. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kabar itu berubah menjadi baik? Kan seperti itu. Harus ada solusinya. Apa solusinya? Tentunya kita mestinya memahami apa makna Syawal sebenarnya. Kadangkala kita ini nggak paham apa makna Syawal, sehingga ketika Ramadan berlalu masuk ke bulan Syawal, babar blas, semuanya berhenti gitu ya. Malah maka happy ending nih, happy ending gitu ya. Udah selesai nahan 30 hari, euforianya merdeka gitu ya. Kayak anak-anak puasa tuh Ustaz. Bahagianya panjang karena Ramadan itu udah, dia lebaran gitu. Lebaran ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus pahami 3 makna Syawal menurut para ulama. Dan ketika kita memahami 3 makna Syawal ini, inilah yang menjadi solusi kita yang harus kita lakukan ketika memasuki bulan Syawal. Apa yang pertama? Kata para ulama, Syawal itu artinya irtafa'a, meningkat, ya, bertambah. Nah, betapa banyak manusia di antara kita atau bahkan kita sendiri yang nggak paham dengan esensi Syawal ini, nggak paham dengan makna Syawal ini, sehingga akhirnya yang diinginkan setelah Ramadan masuk Syawal itu meningkat, ternyata menurun drastis. Nah, kita pahami sesungguhnya keberhasilan Ramadan itu bukan dilihat saat Ramadan, bukan. Tapi keberhasilan Ramadan, suksesnya Ramadan dilihat dari bagaimana kehidupan setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Apanya yang meningkat nih Ustadz? Apanya yang bertambah nih? Ya tentunya iman kita bertambah. Tentunya tadi yang sudah kita bahas, kesolehan sosial kita bertambah, kesolehan individu kita bertambah, meningkat. Harusnya seperti itu. Kenapa ini disampaikan? Karena barangkali kita lupa atau nggak tahu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika memasuki bulan Syawal, kita pahami makna Syawal yang kedua. Syawal itu artinya ibtada'il khair, awal yang baik untuk melakukan sesuatu. Semisal kita pahami
bahwa barangkali mohon maaf di dalam rumah tangga kita ada sedikit problem, ada sedikit masalah. Nah, kapan waktu terbaik untuk memperbaiki itu? Tentu di bulan Syawal. Ada momen Idul Fitri, ada momen saling bermaaf-maafan. Barangkali mungkin sungkeman kalau bahasa Jawanya, Bu, ya. Benar, Ustaz. Sungkem anak, sungkem sama orang tua, istri sungkem sama suami. Ini momen terbaik di awal 1 Syawal. Di awal Syawal berminta maaf, mulai kehidupan yang baru. Nah, begitu pula kenapa kemudian di bulan Syawal ada istilah halal bihalal barangkali. Ada istilah maaf memaafkan. Kenapa? Tentu kita pahami, meminta maaf memang tidak harus di bulan Syawal, di bulan apa saja boleh. Ya, bulan apa saja boleh. Bahkan lebih baiknya jangan hanya pas Lebaran. Betul, ya. Jangan ketika Ramadan. Tapi kadang suka digodain, maaf-maafan kayak Lebaran ya, suka digituin, Ustaz. Suka dicagili gitu ya. Suka dicagilin. Padahal harusnya tidak hanya momen Lebaran saja. Betul. Atau momen raya aja ya, Ustaz ya. Nah, jadi memang kenapa kemudian Syawal menjadi momentum untuk memulai hal yang baru, terlebih seperti yang tadi hal bermaaf-maafan. Ya, karena setelah kita melalui ibadah Ramadan, jangan sampai ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah karena kita tidak saling bermaafan atau memutus tali silaturahmi. Nah, artinya persaudaraan kita kan bermasalah. Untuk memperbaikinya, kapan waktu terbaik? Di bulan Syawal. Jadi Syawal itu artinya ibtida'il khair, awal yang baik untuk memulai sesuatu. Kita pahami. Barangkali juga, oh mungkin ternyata di Ramadan amal ibadah kita belum maksimal. Ramadan amal ibadah kita belum sempurna. Maka yuk kita mulailah di bulan Syawal dengan semangat yang baru seperti itu. Kemudian yang ketiga, makna Syawal yang kemudian menjadi solusi kalau kabar kita setelah Ramadan itu buruk. Apa yang ketiga? Yang ketiga, Syawal itu artinya istimror. Ustaz, apa istimror itu? Istimror itu artinya berkelanjutan. Kalau bahasa kita itu istiqomah, Bu. Istiqomah. Nah, istiqomah. Continue ya. Continue, betul. Iya, Ustaz. Nah, ini yang paling penting. Kita kadangkala tidak memahami makna Syawal itu sehingga setelah Ramadan semuanya berantakan dan menjadi kabar buruk bagi kita. Tapi kalau kita paham ketika masuk bulan Syawal, Syawal itu adalah momen untuk kita istiqomah. Nah, kita insya Allah bisa menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, ya udah selesai Ramadan, ending gitu. Balik ke setelan pabrik tadi, Ustaz ya. Itu golongan-golongan tadi ya, Ustaz ya. Kembali lagi malah ke aslinya. Aslinya gitu, lagi kan gitu. Nah, tentang istiqomah ini, inilah yang paling penting setelah Ramadan berlalu. Inilah solusi utama yang kita harus ketahui setelah Ramadan berlalu. Kalau kita nggak benar-benar memahami, nggak kita ketahui tentang istiqomah ini, wajar kita tidak punya tekad, kita tidak punya keinginan untuk istiqomah menjaga amal-amalan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita paham, tentu kita akan menjaganya. Coba perhatikan dengan iman, Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30, apa yang disampaikan Allah? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Artinya apa? Ketika sudah taat di bulan Ramadan, percaya dengan syariat agama Allah, mengatakan ini agama Islam, sudah dikerjakan, kemudian tsumastaqamu, istiqomah. Apa kemudian yang disampaikan oleh Allah? Allah sampaikan di dalam surah ini, di dalam ayat ini, kelanjutannya, malaikat akan turun untuk mendampingi kehidupan kita. Bukan hanya itu, surga diperuntukkan untuk kita. Ini pahala, ganjaran yang Allah janjikan bagi kita yang mau istiqomah di bulan Syawal. Jadi jangan khawatir. Malaikat nanti akan berkata, Allah yakhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut.
insya Allah kami akan mendampingi amal-amal solehmu di bulan Ramadan itu. Yang penting niat dulu, kuatkan tekad untuk melanjutkan amalan di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz ya. Ini ibu-ibu majelisnya udah nggak sabaran ya, Ustadz pengen bertanya nih. Ya ibu-ibu ya. Ya silahkan bagi ibu-ibu dari Majelis Talim Nurul Islam yang ingin bertanya seputaran tema kita pada sore hari ini kepada Ustadz Agus Saputra. Silakan. Ya, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jumatiyah. Saya ingin bertanya Ustadz, masalah kita bertetangga. Jadi maklum kita kadang secara tak langsung, tak sengaja tersinggung masalah anak. Jadi kita sadar, dan itu kita minta maaf. Tapi dari reaksi dia kurang ikhlas gitu. Bagaimana Ustadz? Solusinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Jumatiyah. Ini sebanding cocok nih dengan bahasan kita nih Ustadz. Habis halal bihalal, habis lebaran udah maaf-maafan nih. Tapi ternyata masih ada aja yang masih mengganjal di hati. Nah, itu seperti apa tuh Ustadz yang sudah disampaikan dari Ibu Jumatiyah tadi? Silakan Ustadz. Iya. Memang tadi kita pahami Syawal itu ibtida'il khair, awal yang baik untuk menjalin hubungan yang baru kan gitu. Memperbaiki barangkali yang rusak. Tapi bagaimana ketika kita sudah minta maaf, ternyata orang itu seperti kurang ikhlas gitu. Iya. Seperti mungkin belum memaafkan kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke 134 bahwa orang yang bertakwa itu wal kalziminal ghaiza wal afina 'anil nas, memang sebaiknya memberi maaf. Nah, barangkali ketika kita sudah minta maaf, ibu ini belum paham dengan ayat ini. Benar. Belum pernah dengar ayat ini. Padahal memang memberi maaf itu adalah sesuatu yang mulia dan memang tidak sulit, tidak mudah, sulit ini ya. Iya. Tapi memang ganjarannya luar biasa. Ini mulia. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah minta maaf? Ternyata mereka belum memaafkan. Yang penting kita sudah minta maaf, ulangin lagi sampai ketiga kalinya. Cukup ketika kita sudah meminta maaf untuk yang ketiga kalinya, itu sudah biar menjadi urusan Allah. Bagaimana kita? Kita yang penting menata hati. Yang penting jangan gara-gara sahabat kita ini, saudara kita ini tidak memaafkan, kita jadi sakit hati juga, dongkol juga gitu. Iya, artinya ya kita saling menjauh, hati kita nggak baik. Yang penting kita tata hati, kita legowo, ikhlas. Oh, berarti seperti itu. Yang penting sudah selesai urusan saya dengan saudara saya itu. Seperti itu. Demikian ya Ibu Jumatiyah. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosnaini. Gini Ustadz, bagaimana cara kita menata hati supaya tetap selalu istiqomah gitu ya, supaya menjadi pribadi yang tetap gimana saat kita di bulan Ramadan itu imannya kuat segala macam, itu gimana caranya untuk mempertahankan? Adakah tipsnya atau gimana itu untuk pribadi saya dan mungkin bisa menjadi ilmu untuk ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustadz, nyambung nih dari pembahasan nomor Langsung 1 tadi. disamber ya. Langsung disamber sama Ibu nih. Tadi Ustadz bilang menata hati. Nah, ibunya langsung nanya gimana caranya Ustadz? Pas banget ini Ustadz. Silakan Ustadz, mohon dijelaskan. Ketika tadi saya pahami dari pertanyaannya, ada dua hal. Satu tentang menata hati, kemudian satu bagaimana istiqomah gitu ya. Iya, benar. Ya, tentunya ini dua hal yang berbeda, namun istiqomah itu bisa istiqomah kalau kita bisa menata hati. Yang pertama, menata hati. Syawal adalah momentum yang paling tepat untuk kita menata hati.
Jangan sampai kemudian ketika kita memasuki bulan Syawal, hati kita tidak tertata, masih ada kebencian dengan saudara kita, masih ada kebencian dengan tetangga kita. Nah, ini jangan. Kita pahami, ketika ada kebencian yang bersarang pada hati kita, sesungguhnya itulah sumber utama yang menyebabkan timbul penyakit hati yang lainnya. Bahaya loh. Nauzubillah ya Ustaz ya. Bu. Ternyata akan bermunculan yang lain-lainnya Ustaz ya, kalau masih ditahan yang pertama ini tadi. Lalu bagaimana kita menata hatinya? Ya cukup kita belajar dari kisah-kisah terdahulu. Semisal seorang istri Abu Lahab. Ibu-ibu tahu istrinya Abu Lahab? Bu Lahab, ya gitu ya. Bu Lahab. Bu Lahab. Istrinya Ustadz Agus siapa? Bu Agus. Bu Agus, iya benar-benar Ustadz, benar. Gimana tuh Ustadz? Kisah seorang istri Abu Lahab, namanya Arwah bin Harb bin Muawiyah. Istrinya Abu Lahab ini ternyata masuk juga ke dalam neraka. Sama seperti Abu Lahab, satu paket. Kenapa bisa? Padahal musuh bubuyatan Nabi Muhammad kan adalah Abu Lahab. Kenapa istrinya juga ikut-ikutan masuk ke dalam neraka? Nah, ternyata kita memang jarang mengetahui ceritanya. Istrinya Abu Lahab ini punya kebencian yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Itu tadi timbul sumber penyakit hati yang lainnya, iri, dengki. Sehingga apa? Hal-hal yang menyebabkan kecelakaan itu dilakukan untuk Muhammad SAW. Karena izin Ustaz, kita ikuti jeda terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rosna ini tadi ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Tentunya tadi telah ada pertanyaannya Ustadz ya, Masya Allah menarik sekali pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Islam. Tadi masih ada yang gantung nih Ustadz, cerita Ustadz tentang istrinya Abu Lahab, Bu Lahab ya Pak. Itu Ustadz gimana tadi kisahnya? Boleh dilanjutkan jawaban dari pertanyaan Ibu Rosna ini tadi. Silakan Ustadz. Ya, tadi saya katakan bahwa sebenarnya untuk bisa menata hati itu kita cukup belajar dari orang-orang terdahulu seperti istrinya Abu Lahab yang itu punya kebencian sampai-sampai pernah suatu ketika istrinya Abu Lahab punya kalungnya mahal, disampaikan kepada orang-orang pada saat itu, "Hei, saya punya kalung mahal dan saya akan jual ini untuk menyelakakan Nabi Muhammad." Hasil dari penjualan kalung yang sangat indah, sangat mahal ini akan digunakan untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kemudian bersarang kebencian di dalam hati itu. Karena imbasnya, ya, karena nanti pengaruhnya kemudian itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Pokoknya banyak kita pelajari kisah-kisah terdahulu supaya kita kuat agar bisa menata hati, bisa ikhlas untuk ridho. Kemudian yang kedua, cara kita menata hati, ya kita pahami bahwa orang yang memaafkan itulah ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana wajannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan orang lain. Selesai. Ketika kita punya pemikiran yang penting saya mudah memaafkan orang lain, insya Allah hati kita bagus, mudah seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Ustaznya. Satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Tampaknya masih ada nih satu orang ibu yang ingin bertanya. Boleh Ustaz ya? Boleh. Baik, silakan Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Linda, izin bertanya Ustadz. Baik, di sini tema Ustadz adalah setelah Ramadan berlalu. Dalam Ramadan berlalu ini
amalan apa yang harus kami lakukan setelah semuanya ini berlalu. Kemudian sekarang ini adalah Syawal yang sedang kita lakukan juga. Nah, untuk itu mungkin ada pencerahan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna Linda. Nih Ustadz, amalannya nih Ustadz, kan sudah nih Ramadannya nih. Apa amalan yang baik tetap dijaga atau tetap kita lakukan setelah Ramadan ini untuk menjaga kita sampai ke Ramadan tahun kedepannya lagi Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Jadi ketika kita memahami Ramadan yang telah berlalu, harus ada nilai Ramadan yang kita bawa setelah Ramadan berlalu masuk ke bulan Syawal. Paling tidak ya amalannya tadi. Kalau secara umum jawabannya tadi sudah terjawab sebenarnya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga ya kesolehan secara individu dan sosial tadi. Namun secara spesifiknya amalan apa yang harus dijaga setelah Ramadan berlalu? Yang paling tidak suka berbagi. Nah, ini amalan yang mesti kita jaga setelah Ramadan berlalu. Karena pada hakikatnya pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, pada hakikatnya Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Gitu. Ketika siang Ramadan kita menahan lapar, haus dan dahaga. Ketika nanti kita berbuka, maka ada dua kemungkinan. Pertama, yang penting tenggorokan basah, perut kenyang, selesai gitu. Nggak boleh gitu ya Ustadz ya? Nggak boleh begitu. Iya, harusnya yang kedua. Yang kedua apa kemungkinan yang kedua? Ketika kita berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan seterusnya, minum. Oh, ternyata begini rasanya haus. Ternyata begini rasanya lapar. Benar. Ketika kita sudah bisa merasakan, oh begini-begini, kita merenung bagaimana sahabat saya, saudara saya yang barangkali bisa tidak makan sampai berhari-hari, sehari, 2 hari. Nah, disitulah poin dari ibadah puasa, merasakan perasaan orang lain. Sehingga ketika kita bisa merasakan perasaan orang lain, artinya hati yang tersentuh, Bu ya. Hati kita bisa merasakan, maka hati akan memerintahkan kepada tangan, hei tangan, jangan engkau beratkan dirimu untuk berbagi. Apa kata hati lagi kepada tangan? Hei tangan, ringankan dirimu untuk berbagi. Sedekah, infak, berbagi, itu amalan yang salah satu amalan yang mestinya kita jaga setelah Ramadan berlalu. Apalagi? Nah, karena Ramadan itu bulannya Al-Quran, sering banyak membaca Al-Quran. Hampir rata-rata manusia yang beriman di antara kita ketika masuk bulan Ramadan, semuanya bagus hubungannya dengan Al-Quran. Namun ternyata apa? Setelah Ramadan berlalu, gimana amalan baca Qurannya? Mohon maaf, jangan sampai kita termasuk orang yang berpaling dan meninggalkan Al-Quran. Nauzubillah. Nauzubillah. Luar biasa ancaman Allah. Apa yang disampaikan Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang meninggalkan peringatanku, berpaling dari Al-Quran. Maksudnya setelah kita interaksi dengan Al-Quran, tiba-tiba kita tinggali lagi Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hati-hati, nanti mohon maaf, nanti kita akan diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah. Nauzubillah. Barangkali hidup kita sulit, coba cek hubungan kita dengan Al-Quran bagaimana. Di bulan Syawal seret lagi gitu ya. Coba cek, jangan-jangan Al-Quran memang kita tinggalkan. Atau ancaman yang kedua, ketika Allah sudah menyatakan fa innalahu ma'isyatan dhanka, kemudian Allah ancam lagi, wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hati-hati nanti di yaumul kiamat ketika kita dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Apa amalan yang kita
bawa, kita lestarikan di luar bulan Ramadan, salah satunya membaca Al-Quran juga. Seperti itu Ibu. Berarti jangan sampai ketika Ramadan khatamnya bisa sampai berkali-kali. Iya. Tapi pas setelah Ramadan ternyata semuanya Al-Qur'annya ditinggalkan. Kembali setelan pabrik tadi. Iya, setelan jangan pabrik. gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, makanya di sini perlu ada tausiah dari Ustadz kita pada sore hari ini. Tentunya dengan menonton program acara syiar ya Ibu-ibu ya. Nah, ini menarik sekali pembahasan kita nih Ustadz. Dan Masya Allah semoga terjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Dan saya juga pengen nanya nih Ustadz. Boleh dong Ustadz ya? Boleh, Tadi ibu-ibunya udah nanya. Nah, saya juga pengen nanya nih Ustadz. Tentang yang kita maaf-maafkan tadi ini Ustadz. Gimana nih Ustadz kalau antara keluarga nih Ustadz, antara hubungan keluarga, misalnya suami dengan istri atau anak dengan ibu, ini udah maaf-maafan nih Ustadz, tapi buat salah terus nih Ustadz. Nah ibu-ibunya langsung ketawa nih. Ya maklum lah ya, manusia tidak salah dari khilaf, tidak lepas dari khilaf. Nah itu gimana baiknya Ustadz, atau apa pencerahannya nih Ustadz tentang hal itu? Atau kadang ketika hari raya, kadang segan mau maaf-maafan itu Ustaz. Ada ya Bu ya, aduh malu ya, sudahlah maaf-maafan gini aja lah sudah gitu kan. Ada juga ya ibu-ibu ya. Nah itu gimana pencerahannya Ustaz? Apakah sebaiknya seperti apa? Karena ini kan keluarga ya Ibu ya, ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari, tapi kelasnya tiap hari. Nah itu gimana tuh Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kadangkala kita ini melakukan hal yang benar, kadangkala juga salah, namun sering salah daripada benarnya ya. Tapi kadang di matanya selalu salah. Wah, itu gitu. suka gitu. Gimana tuh Ustaz? Ini ibu-ibu betul nih, di matanya selalu salah gitu. Iya Ustaz. Ya, semisal ketika kita di dalam rumah tangga barangkali sudah bermaaf-maafan, kembali melakukan hal yang sama, kembali melakukan kesalahan yang sama. Lalu bagaimana? Ya memang kita pahami bahwa namanya manusia, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia itu, anak cucunya Adam itu memang tempatnya salah. Tidak luput dari khilaf. Tidak luput dari khilaf dan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah, orang yang khilaf, ialah orang yang segera memperbaiki, bertaubat. Kan gitu. Jadi kalau kita pahami di dalam rumah tangga kita ini mungkin ternyata sudah maaf-maafan, ngulah lagi, ya segera diperbaiki lagi gitu. Jangan sampai ya ini kesalahan ini terus menjadi bumerang, tumpuk-tumpuk sampai suatu saat nanti malah meledak. Jangan. Lebih baik salah maaf gitu. Jangan ya, dibiarin bertumpuk. betul, ya Ustaz ya. Baik Ustaz, luar biasa manis. Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara syiar. Baik Ustadz, tampaknya program acara syiar kita pada sore hari ini telah di penghujung acara nih Ustadz. Mohon kesimpulannya nih Ustadz untuk tema kita pada sore hari ini, yaitu apa kabar setelah Ramadan. Dipersilahkan Ustadz. Ramadan boleh berlalu, namun hidup belum berlalu. Masih ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Ramadan boleh berlalu, namun jangan sampai amal baik kita, amal soleh kita juga ikut berlalu. Jangan. Karena kita pahami ketika Ramadan berlalu, Ramadan akan datang lagi. Namun tidak ada jaminan apakah kita masih bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mari kita bawa nilai-nilai bulan Ramadan, kita lestarikan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ke luar bulan Ramadan. 11 bulan selanjutnya kita amalkan. Karena kita pahami itu tadi, keberhasilan Ramadan bukan dilihat dari ketika Ramadan, tapi keberhasilan dari Ramadan adalah ketika kehidupan kita istiqomah setelah Ramadan berlalu. Ingat bahwasanya hidup kita sebentar, dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup kita bukan untuk hidup, tapi hidup kita untuk yang maha hidup. Maka kita berikanlah
kehidupan kita ini sebaik-baiknya kehidupan dengan dipenuhi amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Terima kasih Ustadz Agus Saputra SPD telah hadir di Studio TVRI Jambi pada sore hari ini, dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Islam, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada sore hari ini. Baiklah pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Terakhir mari kita dengarkan sebuah lagu dari Gambus El Hawa. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.